Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan pada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita tetap dapat melaksanakan perkuliahan ini walau dalam masa pandemi ini. Baiklah, selama beberapa menit ke depan, saya, Laila Nafira, mahasiswi IAIN Pontianak jurusan Pendidikan Bahasa Arab 4A, menyampaikan materi tentang fa'il dan naibul fa'il. Apa sih definisi dari fa'il tersebut? Nah, di sini menurut kitab Al-Jurumiyah, fa'il memiliki definisi yaitu huwal ismu al-marfu'u al-mazkuru qablahu fi'luhu, yang artinya merupakan isim marfu atau isim yang dibaca rofa yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Jadi, apa sih maksudnya? Nah, dalam bahasa Arab atau dalam aturan tata bahasa, ada yang namanya pekerjaan dan pelaku dari pekerjaan. Nah, dalam bahasa Arab, pekerjaan disebutkan dengan fi'il dan pelaku dari suatu pekerjaan disebut dengan fa'il. Nah, jadi jelas ya bahwa di sini fa'il merupakan pelaku dari suatu pekerjaan atau yang disebut juga dengan fi'il. Apa sih contoh dari fa'il itu? Nah, di sini sudah saya garis bawahi bahwa fa'il di sini berarti yang saya garis bawahi yaitu Yusuf. Yaitu contohnya yaqra'u Yusuf al-Qur'ana. Jadi yaqra'u merupakan pekerjaan yaitu sedang membaca, dan Yusuf merupakan pelaku dari suatu pekerjaan. Selanjutnya yaitu hukum dari fa'il. Hukum fa'il ini merupakan marfu atau rofa. Pembagian fa'il. Nah, fa'il di sini ini ada dua macam, yaitu fa'il dhohir dan fa'il mudmar. Apa sih fa'il dhohir itu? Nah, fa'il dhohir merupakan fa'il yang tampak yang disebutkan pelakunya. Apa sih contohnya? Contohnya ialah jalasa Muhammadun fil maidan. Nah, kata yang saya garis bawahi ini merupakan fa'il dhohir. Nah, saya di sini buat 3 contoh. Ada jalasa Muhammadun fil maidan, jalasa Muhammadani fil maidan, itu untuk dua orang Muhammad sedang duduk di lapangan, dan yang terakhir ada jalasa Muhammadina fil maidan, yaitu untuk Muhammad yang lebih dari 3 orang. Terus pembagian fa'il yang kedua yaitu fa'il mudmar, yang artinya merupakan fa'il yang berupa domir yang tidak disebutkan pelaku atau fa'ilnya. Jadi di sini ini tidak menyebutkan nama. Jadi cuma disebutkan bahwa dialah pelakunya tapi tidak ada yang menyebutkan nama. Contohnya jalastu fil maidan, yang artinya aku duduk di maidan. Terus contoh yang kedua ada jalasa fil maidan. Dia laki-laki 2 orang duduk di lapangan. Terus pembahasan selanjutnya yaitu tentang naibul fa'il. Apa sih definisi dari naibul fa'il? Naibul fa'il menurut kitab Al-Jurumiyah ialah huwal ismu al-marfu'u alladhi hudifa fa'iluhu, yang artinya ialah isim marfu yang dibuang fa'ilnya. Kenapa sih fa'ilnya dibuang? Oke, akan dijelaskan di slide selanjutnya. Dan naibul fa'il ini mempunyai hukum marfu. Sama seperti fa'il tadi ya, hukumnya marfu. Terus, bagaimana sih cara membuat naibul fa'il? Nah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat naibul fa'il. Yang pertama, tentukan dulu fi'il, fa'il, dan maf'ul bihnya. Jadi kita bisa membuang si fa'il tersebut. Nah, telah kita ketahui ya, kalau misalnya fa'il itu hukumnya marfu dan maf'ul bih hukumnya nasab atau mansub. Contoh fi'il, fa'il, maf'ul bih yang lengkap.
Itu seperti ini. Daraba Muhammadun Zaidan. Yang kedua, buanglah fa'ilnya, kemudian pindahkan maf'ul bih ke tempatnya fa'il, dan rubah hukum maf'ul bih menjadi marfu. Nah, yang awalnya ada fa'il, tapi karena fa'ilnya dibuang, maka maf'ul bihnya digeser. Dan yang awalnya maf'ul bih ini hukumnya mansub atau nasab, kita rubah menjadi marfu atau rofa. Karena dia menempati tempatnya si fa'il. Terus, cara yang ketiga yaitu rubah bentuk fi'il menjadi mabni maf'ul. Jadi, dia ini bukan lagi disebut si fi'il. Disebut si fi'il sih. Nah, aturannya dalam merubah fi'il menjadi mabni maf'ul ini yaitu jika dia fi'il madi, maka aturannya doma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Yang artinya doma huruf awal dan dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Apa sih maksudnya? Jadi, yang awalnya kata-katanya itu doroba, maka karena dia diganti menjadi mabni maf'ul, maka bukan doroba lagi, tapi menjadi duriba sesuai dengan aturan yang ada. Terus, jika dia berubah fi'il mudhari', maka dia diganti menjadi dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhiri, yang artinya didomahkan huruf awalnya dan difathahkan huruf sebelum akhirnya. Huruf terakhir sebelumnya. Contohnya yudrobu, yang awalnya yadribu, maka menjadi yudrobu. Nah, naibul fa'il ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada dhohir dan ada mudmar. Yang dhohir yaitu isim yang nampak jelas adanya. Contohnya, duriba Muhammadun, yudrobu Muhammadun. Itu nampak ya, karena jelas bahwa kita menyebutkan nama dari pelaku dari duriba itu. Terus, pembagian yang kedua, yaitu mudmar atau domir. Isim yang berupa domir. Contohnya, duribtu, yudribuna. Jadi yang mudmar ini kita tidak sebutkan namanya, melainkan kita menyebutkan dia berupa domir. Jadi, sudah jelas ya? Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga kalian dapat memahaminya. Apabila terdapat salah kata atau salah dalam penjelasan, saya menerima kritik dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!